Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab ilmuwan muslim, baik dalam berbangsa ataupun bernegara. Secara garis besar, tanggung jawab ilmuwan muslim dalam berbangsa dan bernegara dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan, dimulai dari pengertian ilmuwan, siapa ilmuwan, kemudian tanggung jawab ilmuwan, dan kedudukan serta kewajiban dari ilmuwan. Sebagai pendahuluan, mari kita sama-sama untuk membaca Al-Quran surah Al-Muddathir, surah yang ke-74 ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kata Allah, kullu nafsin, setiap orang, setiap jiwa, bima kasabat rahinah, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, atas apa yang telah diusahakannya. Maka terkait hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa pada hari kiamat nanti tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba sehingga ditanya 4 hal. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya, yang pertama adalah an umurih, tentang umurnya, fima afnahu, dalam hal apa ia habiskan, wa an ilmihi, yang kedua adalah tentang ilmunya, fima fa'ala, dalam hal apa ia perbuat, wa an malihi, dan tentang hartanya, yang ketiga, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapat dan dalam hal apa ia belanjakan. Dan yang keempat, wa an jismihi, dan tentang jasadnya, fisiknya, fima ablahu, dalam hal apa ia gunakan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, menjadi jelas kepada kita bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap kita, dan tentunya dalam sabda Rasulullah, tidaklah bergeser pada hari kiamat kaki seorang hamba sehingga ditanya 4 hal. Yang pertama umurnya, yang kedua ilmunya, yang ketiga hartanya, dan juga fisiknya.
Maka terkait dengan tema ini adalah di bagian kedua, tentang ilmunya dalam hal apa ia berbuat. Maka menjadi tanggung jawab dari ilmuwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, manusia, dengan segala potensi yang diberikan. Memiliki tugas untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah. Untuk tunduk dan taat terhadap sunnatullah. Maka semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa manusia adalah pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup saat ini adalah Allah yang mengamanahkan kita dengan tugas membawa misi. Dalam melakukan misinya, manusia diberikan petunjuk bahwa dalam hidup ada dua jalan, baik dan buruk. Maka Allah berikan kepada kita pilihan. Di surah Al-Balad ayat yang ke-10. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Dan kami beri petunjuk kepadanya manusia an-najdain, dua jalan, yaitu perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Maka proses menerima petunjuk dari Allah adalah bagaimana manusia mengembangkan potensi akal pikirannya untuk bisa memahami segala apa yang ada di alam ini sebagai sarana dan juga sumber belajar. Maka dengan ilmu manusia dapat berkarya, dapat beramal untuk terus membina hubungan, baik secara vertikal, hablum minallah, ataupun juga secara horizontal, hablum minan nas. Hubungan yang kita jalin adalah beramal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hablum minallah, dan juga melakukan amal, perbuatan nyata dengan sesama kita secara horizontal. Maka manusia yang mau mengembangkan potensi akalnya tentu akan dapat memanfaatkan pengetahuannya, baik untuk dirinya dan juga bertanggung jawab moral dan menyebarkan kepada sesamanya. Maka inilah yang dikatakan dengan ilmuwan atau cendekiawan atau juga intelektual. Jadi manusia yang mau mengembangkan potensi akal yang Allah berikan kepadanya dan kemudian bisa memanfaatkan dari pengetahuannya baik untuk dirinya ataupun untuk masyarakat di sekitarnya. Ini adalah poin yang menjadi pemahaman kita siapakah ilmuwan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita fahami pengertian dari ilmuwan dari beberapa referensi yang ada. Yang pertama adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmuwan adalah bisa untuk diberikan kepada 4 kategori orang. Yang pertama adalah orang yang ahli. Yang kedua, ilmuwan adalah orang yang banyak pengetahuan tentang suatu ilmu. Yang ketiga, ilmuwan adalah orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini lebih umum. Ya, jadi meskipun tidak ahli, meskipun bukan ahli, tapi dia mengambil bagian, ikut serta, berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, maka disitulah termasuk dalam pengertian ilmuwan. Kemudian juga, ilmuwan adalah orang yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita menempuh proses pendidikan dan pembelajaran, terlebih di perguruan tinggi, maka kita sedang mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh, termasuk kategori ilmuwan. Atau bahkan nanti ketika bekerja dengan bidang ilmu yang hasil belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, misalkan profesi sebagai seorang bidan, maka itu adalah sebagai ilmuwan dalam bagian ini. Kemudian menurut Webster Dictionary, bahwa ilmuwan atau saintis itu adalah seorang yang terlibat dalam kegiatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu. Maka di sini menjadi bagian yang kita bisa pahami bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan sistematis atau kegiatan keilmuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, maka juga termasuk sebagai ilmuwan. Menurut Ensiklopedia Islam,
bahwa ilmuwan adalah orang yang ahli dan banyak pengetahuannya dalam suatu atau beberapa bidang ilmu. Kemudian juga ilmuwan merupakan profesi, gelar capaian profesional yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang mengabdikan dirinya pada kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sesuatu. Jadi mereka adalah orang-orang yang memilih bidang keilmuan sebagai profesi. Jadi nanti ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada guru, ada dosen. Maka semua itu menjadi bagian dalam kategori ilmuwan ketika menjadikan suatu bidang ilmu sebagai profesi, ya, sebagai pekerjaan, dan mendapatkan gelar capaian profesional. Ada yang menempuh dengan strata 1 sebagai sarjana, ada yang diploma. Maka itu adalah gelar capaian profesional yang menjadikan dirinya mendapatkan gelar sebagai ilmuwan. Menurut Al-Quran, ilmuwan adalah beberapa term yang digunakan, di antaranya ulama. Ilmuwan adalah ulama. Kemudian juga menggunakan kalimat yang lain dengan term yang lain, ulun nuha, ulul ilmi, ulul absar, ulul albab. Nah, itu adalah term-term, istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran ketika menyebut kekhususannya untuk para ahli di bidang suatu ilmu. Maka orang yang memiliki ilmu dan dapat berbuat atau beramal lebih daripada yang lain. Sekali lagi, orang yang mempunyai ilmu, suatu ilmu, dan dapat berbuat atau beramal lebih daripada yang lain, maka itulah ilmuwan dengan beberapa term yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, jadi kata kuncinya, ketika sebagai seorang ilmuwan, baik dia sebagai ulul albab, orang-orang yang berakal, ulul absar, orang-orang yang punya pandangan yang kuat, ya, penglihatan atau cara pandang yang luas, maka semua itu akan menjadi bagian sebagai ilmuwan apabila dia memiliki ilmu pengetahuan dan dapat berbuat dengan ilmu pengetahuannya, beramal lebih daripada yang lain. Maka ulama atau ilmuwan muslim menjadilah kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah fahami betul dalam ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan beberapa derajat dari orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan dasar iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Quran surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat yang ke-11. Kemudian menurut Al-Quran, ilmuwan itu mempunyai karakteristik yaitu takut. Takut kepada Allah. Yang dimaksud takut kepada Allah adalah takut kalau dia mendapatkan ilmu pada saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmunya. Ini adalah karakteristik ilmuwan muslim. Seorang yang mempunyai ilmu sebagai seorang muslim, maka dia punya rasa takut jika dengan ilmunya tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-28. Seorang ilmuwan tidak cukup hanya memiliki daya kritis yang tinggi atau yang bersifat pragmatis. Kemudian tidak cukup mempunyai kejujuran, jiwa yang terbuka, mempunyai tekad yang kuat, yang besar dalam mencari dan menunjukkan suatu kebenaran, bersikap netral. Tapi lebih dari itu semua adalah seorang ilmuwan harus memiliki penghayatan terhadap etika serta moral ilmu. Ilmuwan berbeda dengan intelektual. Jadi kalau intelektual itu adalah pemikir-pemikir yang memiliki kemampuan penganalisaan terhadap sesuatu. Jadi lebih menggunakan sisi intelektualnya, otaknya. Tapi kalau ilmuwan itu berbeda dengan intelektual. Bahwa berbicara intelektual mungkin lebih ke arah logika.
Bagaimana dia menggunakan alam pikirnya untuk bisa menempuh proses-proses ilmu pengetahuan dengan analisa yang kuat terhadap sesuatu. Tapi kalau ilmuwan itu adalah, tadi sudah digambarkan, seorang ilmuwan tidak hanya cukup memiliki daya kritis, analitis, dan sebagainya, tapi lebih dari semua itu, ilmuwan harus bisa menghayati terhadap etika serta moral yang ada pada ilmu yang ditekuninya. Oleh karena itu, bagaimana tanggung jawab ilmuwan muslim? Di antaranya adalah ilmuwan harus berupaya menjadikan ilmunya bermanfaat, baik bagi dirinya dan juga lingkungan di sekitarnya. Sekali lagi, ilmuwan harus berupaya agar mampu menjadikan ilmunya bermanfaat, baik manfaatnya bagi dirinya, orang yang punya ilmu tersebut, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Bahkan, ilmu menurut wahyu yang diturunkan Allah yang pertama dalam Al-Quran haruslah dikaitkan dengan Bismi Rabbik. Iqra bismi Rabbik. Bacalah ilmu pengetahuan di dalamnya. Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Ini berarti bahwa ilmu tidak dijadikan untuk kepentingan pribadi yang sifatnya pragmatisme tadi, mengambil keuntungan, manfaat yang sifatnya pribadi, tetapi juga ilmu itu harus mampu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini poinnya adalah Allah memerintahkan kepada kita, sebagian dari orang-orang yang beriman, untuk memperdalam pengetahuan tentang agama. Dan kemudian setelah memperdalam ilmunya, maka pun punya tugas memberikan peringatan, memberikan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, dan juga di sisi lain dengan tetap menjaga dirinya. Maka dua sisi inilah yang menjadi bagian integral pada diri seorang ilmuwan, yaitu dimensi pribadi dan juga dimensi sosial. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ali Imran ayat 187 menyatakan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menukarnya dengan harga yang sedikit. Amat buruklah tukaran yang mereka terima. Poinnya adalah kita orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, Allah mengingatkan agar kita mau menerangkan, mau menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita miliki dan tidak menyembunyikannya. Dan atau bahkan lalu ada di antara orang-orang yang berilmu itu melemparkan janji mereka dan menukar dengan harga yang sedikit. Na'udzubillah. Kata Allah, amat buruk tukaran yang mereka terima. Jadi tidak menggunakan atau menyalahgunakan ilmu yang dimiliki dengan mengambil keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi. Orang besar, kata Rasulullah, adalah orang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmunya. Ini menjadi motivasi kepada kita untuk ada pada bagian tersebut, bahwa kita ketika mempunyai suatu ilmu, apapun keilmuan kita, maka hendaklah mampu mengajarkan ilmu yang kita miliki. Man alima wa amila fazlika yud'a aziman fi malakutis sama. Bahwa kata Rasulullah, man alima, barang siapa orang yang alim, yang berilmu, wa amila fazlika, dan mengerjakan atau berbuat dengan ilmunya itu, maka yud'a aziman, akan didoakan oleh dengan kategori dia sebagai orang yang besar,
fi malakutis sama, oleh malaikat-malaikat langit. Nah, di sisi yang lain, Nabi memperingatkan kepada orang yang berilmu agar tidak menyembunyikannya. Man alima ilman fakatamahu aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Bahwa kata Rasulullah, man alima, barang siapa yang berilmu, ilman, ya, mempunyai berilmu atau dengan menguasai ilmu pengetahuan suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, aljamahullah yaumal qiyamah, maka akan Allah belenggu pada hari kiamat bilijamin minan nar, dengan belenggu dari api neraka. Mulutnya akan ditutup, dibelenggu, dikekang dengan belenggu dari api neraka. Nauzubillah. Ini adalah peringatan-peringatan baik yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ataupun Rasulnya dalam hadisnya. Mudah-mudahan menjadikan kita untuk selalu mengambil bagian bagaimana mempunyai ilmu pengetahuan itu, kemudian kita pun mau untuk mengajarkan atau menyebarluaskan. Dalam pengembangan ilmu, sekurang-kurangnya harus berdimensi dua. Yang pertama adalah dimensi religius atau etis. Artinya, tidak melanggar etika atau kepatutan, baik secara umum ataupun etika keilmuan. Jadi ilmu yang kita miliki tidak boleh melanggar etika. Itu adalah religius. Yang kedua adalah dimensi sosial. Ada sikap-sikap yang ditunjukkan yang tak kaitannya dengan orang lain, yaitu sikap jujur, mengakui keterbatasannya, mengakui temuan orang lain, menjalani proses ilmiah tertentu, dan seterusnya. Maka inilah bagian daripada dimensi sosial. Jadi ketika dua dimensi ini harus ada dan harus terpelihara pada diri kita ketika kita mau mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu dimensi religius, etis, dan juga dimensi sosial. Seorang ilmuwan tidak mudah tergoda, apalagi tergelincir untuk menyalahgunakan ilmu. Kadang mungkin kita melihat ada berita seorang bidan yang menolong persalinan, kemudian dia melakukan aborsi. Nah, maka ini adalah kategori menyalahgunakan ilmu. Nauzubillah. Atau mungkin yang lain. Intinya seorang ilmuwan itu tidak boleh mudah tergoda, apalagi tergelincir oleh hal-hal yang sifatnya pragmatisme tadi. Keuntungan dengan harga yang sedikit. Maka ilmuwan memiliki tanggung jawab baik terhadap profesinya untuk menjaga senantiasa profesional dan loyal terhadap asas-asas profesi, dan juga ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial. Tadi dua hal itu yang harus terus ada dan terus kita ingat. Bahwa kita sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, sebagai ilmuwan, maka mempunyai tanggung jawab terhadap profesi kita, dan juga mempunyai tanggung jawab terhadap sosial masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itu, ini menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Sebagai warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya, para ulama atau intelektual harus mewarisi mission prophetic. Jadi harus mewarisi misi kenabian, yaitu menjaga agama dan juga mengatur dunia dengan dua cara. Yang pertama adalah selalu kita mengajak berlomba pada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Mari kita selalu mengajak untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga beramar ma'ruf nahi munkar. Da'wah ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu adalah misi kenabian. Yang pertama yaitu mengajak berlomba pada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, misi kenabian adalah memperbaiki, menjaga, melestarikan kondisi sosial budaya masyarakat agar tercipta quality of life. Kualitas hidup masyarakat menuju kepada kemajuan dan membangun sebuah negeri yang tentunya diharapkan oleh semua kita, yaitu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik,
dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki kondisi yang memang masih belum baik, menjaga yang tentunya sudah baik atau kebaikan yang ada, melestarikan kondisi sosial budaya yang memang adalah segala yang ada di dalamnya itu adalah kebenaran. Maka disitulah bagian misi kenabian yang harus ada menjadi misi kita. Misi dakwah, mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar, dan juga misi islah, memperbaiki atau melakukan perbaikan sehingga wujud dalam suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adapun tanggung jawab ilmuwan muslim menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi ada 7 tanggung jawab. Yang pertama adalah memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu tetap ada atau tidak hilang. Jadi dengan kita belajar, dengan kita mendalami ilmu, kita sedang memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu tetap ada, tidak hilang. Yang kedua adalah memperdalam dan meraih hakikatnya agar ilmu itu meningkat. Kita terus perdalami, kita terus cari hakikatnya secara ontologi, secara epistemologi, aksiologi. Maka itulah filsafat ilmuwan muslim yang harus kita terus raih dalam hakikat ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya agar ilmu itu berbuah. Jadi dengan kita mengamalkan ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya kita sedang mendapatkan atau memetik buah dari ilmu pengetahuan kita. Kemudian yang keempat adalah mengajarkannya kepada orang yang mencarinya agar bersih atau terbayar zakatnya. Karena segala yang ada pada kita, ada bagian yang harus kita keluarkan. Mengajarkan ilmu yang kita miliki menjadi bagian kita sedang membersihkan dari ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah menyebarluaskannya, agar manfaatnya lebih luas, semakin luas. Terlebih di zaman sekarang, dengan media teknologi, dengan media massa, semua akan menjadi mudah dalam menyebarluaskan ilmu. Tentunya dengan menyebarluaskan kebaikan, ilmu yang bermanfaat, maka manfaatnya itu akan semakin dirasakan lebih luas. Kemudian menyiapkan generasi yang akan mewarisi, sehingga ilmu tidak terputus. Dan yang ketujuh adalah mengikhlaskan ilmunya, agar ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah secara garis besar 7 tanggung jawab ilmuwan muslim yang harus menjadi bagian dalam diri kita semua. Jadi kita harus bisa mengamalkan keseluruh yang ada pada tanggung jawab ini dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah memelihara dan menjaga ilmu dengan terus kita belajar. Karena kalau ilmu tidak dipelajari, tidak diajarkan, maka tentunya akan hilang, akan lupa. Yang kedua, memperdalam dan meraih hakikatnya. Teruslah digali lebih dalam. Teruslah kita mau untuk mendalami ilmu pengetahuan, maka akan menjadi meningkat kualitas ilmu kita. Kemudian mengamalkannya. Ilmu yang kita miliki, jangan nunggu sempurna baru diamalkan. Tapi mari kita amalkan mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini. Mulai dari sekarang. Mulai dari diri kita. Itu adalah upaya kita untuk menjadikan ilmu berbuah. Kemudian mengajarkannya, menyebarluaskannya, menyiapkan generasi yang akan mewarisi, dan juga mengikhlaskan ilmu yang kita miliki semata-mata lillah, karena Allah, sehingga ilmu yang kita punya, yang merupakan pemberian dari Allah, akan menjadi bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanggung jawab dari ilmuwan muslim. Adapun yang terakhir adalah kedudukan dan kewajiban ilmuwan muslim. Maka sebagai pewaris Nabi, al-ulama warathatul anbiya mempunyai 4 tugas. Kalau tadi disebutkan mempunyai misi kenabian. Ya, ini hampir sama, hanya ini beberapa uraiannya. Di antara yang pertama, menyampaikan ajaran kitab suci secara baik dan bijaksana dengan tidak mengenal takut dan siap menanggung resiko. Jadi mari kita dekatkan ilmu yang kita miliki dengan Al-Quran. Mari kita interrelasikan. Ya. Di materi pertama kita pernah mengingatkan ilmu yang kita miliki, mari kita
kuatkan hubungannya, interrelasi dengan kebenaran ilmu dan kebenaran Al-Quran. Kemudian juga kita mengambil bagian untuk mampu menjelaskan kandungan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, kita menjadi pembawa kabar gembira, mengajak kepada Allah dan memberi cahaya kepada orang-orang di sekitar kita. Dan juga mampu untuk memberi putusan, memberikan solusi terhadap problem atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka inilah menjadi bagian kedudukan para ilmuwan dan satu sisi menjadi tanggung jawab kita bersama. Adapun secara lebih rinci, kedudukan kewajiban ilmuwan bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah terhadap masyarakat, yang kedua adalah terhadap umat, dan yang ketiga adalah terhadap bangsa. Terhadap masyarakat, maka karya ilmu pengetahuan akan bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, maka yakinkan bahwa ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat digunakan oleh masyarakat secara luas. Terlebih ilmu kesehatan. Kemudian, bertanggung jawab atas hasil penelitiannya agar dapat digunakan oleh masyarakat dan mengawal agar tidak disalahgunakan. Jadi kalau nanti melakukan sebuah riset, penelitian, maka pastikan hasilnya itu bermanfaat, dapat digunakan oleh masyarakat, dan tidak disalahgunakan. Kemudian dengan daya analisisnya, diharapkan mampu mendapatkan pemecahan dari masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi kontribusi kita ketika ada di masyarakat, pada saat ada permasalahan, pada saat ada problem, maka kita menjadi solutor, menjadi orang yang bisa berkontribusi untuk memecahkan masalah. Bukan sebaliknya, dengan keilmuan yang kita miliki malah menjadi masalah. Kemudian dengan kemampuan berpikirnya, mampu mempengaruhi opini di masyarakat terhadap suatu masalah. Jadi kalau ada opini-opini yang berkembang di masyarakat, maka kita adalah harus hadir sebagai membawa opini yang benar. Kalau itu adalah opini yang tidak benar, maka kita harus netralisir. Disinilah dengan kemampuan berpikir kita harus mampu mempengaruhi opini yang ada di masyarakat terhadap suatu masalah. Terlebih ketika opini-opini yang berada di masyarakat, masalah terkait dengan kebidanan, misalkan ada mitos-mitos yang berkembang, maka peran dari bidan yang harus disiapkan dari sekarang adalah ketika bisa mempengaruhi opini yang ada di masyarakat tersebut sehingga bisa menjelaskan tentang apa yang harus kita sampaikan terkait kebenarannya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa terhadap masyarakat, ilmuwan punya tanggung jawab, punya kewajiban secara sosial, yaitu menyampaikan dalam bahasa yang mudah dicerna, dalam bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat awam, oleh masyarakat secara umum. Maka ketika bicara dengan masyarakat, tentunya dengan bahasa yang mudah difahami. Kemudian juga kewajiban ilmuwan terhadap masyarakat adalah memberikan perspektif yang benar. Jadi kita harus memberikan tinjauan-tinjauan perspektif, pandangan-pandangan yang benar. Apa untung dan ruginya, apa baik dan buruknya sesuatu, sehingga penyelesaiannya akan menjadi lebih objektif. Dalam bidang etika, maka ilmuwan harus memposisikan dirinya sebagai pemberi contoh atau teladan. Jadi ketika ada di masyarakat, maka etika, attitude, sikap yang dimunculkan, yang hadir dalam diri adalah menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah bagi masyarakat. Maka seorang ilmuwan harus bersikap objektif, harus terbuka, harus menerima kritik dan juga pendapat orang lain, kemudian kukuh dalam pendirian dan juga berani dalam mengakui kesalahan. Jadi ketika kita mempunyai suatu ilmu hadir di masyarakat, maka haruslah mempunyai karakter-karakter ini. Di antaranya adalah terbuka. Kita harus mau bergaul dengan masyarakat, menyampaikan kebenaran terhadap masyarakat, dan tentunya dilakukan secara objektif. Nah, adapun terhadap umat, maka kita semua sebagai orang yang mempunyai bagian ilmu
tentunya sesuai dengan bidang kita masing-masing, maka tugasnya sama. Terhadap umat adalah sebagai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai pemberi atau katakanlah yang menunjuki ke jalan yang benar, sebagai penunjuk yang mengarahkan masyarakat atau umat terhadap jalan yang benar. Itulah fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Wada'iyan ilallah biiznih wa sirajam munira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 46, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Itulah tanggung jawab kita terhadap umat. Menjadi penyambung umat dengan Robnya. Bagaimana kita mendekatkan umat dengan Tuhannya, dengan agamanya, dan juga dengan Rasulnya. Itulah yang selalu kita diingatkan. Raditu billahi robba. Aku ridho ketika Allah sebagai Tuhanku. Kemudian, wabil islami dina. Islam sebagai agamaku. Dan juga Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Maka inilah gambaran dari posisi, kedudukan, dan kewajiban ilmuwan terhadap umat adalah yang menjadi penyambung umat dengan semuanya. Yaitu dengan Allah, dengan agamanya, dan juga dengan Rasulnya. Kemudian di antara tanggung jawab atau kewajiban terhadap umat yang lain adalah bagaimana ilmuwan kita semua mampu menuntun kepada cinta dan ridho Allah. Jadi, bagaimana kita sebagai umat yang dicintai oleh Allah, yang mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka ini adalah yang harus kita tuntun terus umat atau bagian daripada diri kita untuk selalu berada di dalamnya. Kemudian terkait dengan kewajiban dan kedudukan terhadap bangsa, maka secara garis besar kita semua Allah takdirkan. Qadarullah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Maka sebagai hamba yang dipercaya oleh Allah, seorang ilmuwan harus bertanggung jawab atas amanat yang dipikulnya. Ilmu yang kita miliki dengan profesi kita sebenarnya adalah amanah dari Allah. Amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Maka menjadi bagian khalifah Allah di muka bumi, pada saat itu kita dipercaya oleh Allah dengan ilmu yang kita miliki, maka jadilah kita sebagai orang-orang yang mampu memikul amanah ini dengan baik. Kemudian terhadap bangsa, maka kita mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai humanis, iptek agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya. Dan juga jangan lupa bahwa tanggung jawab kita, kewajiban para ilmuwan, kewajiban orang-orang yang concern di bidang suatu ilmu, maka harus tetap berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada yang benar, bukan berpihak kepada kebanyakan. Untuk apa tentunya? Untuk meraih kemaslahatan dan juga kemajuan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam agama, begitu juga dengan nilai-nilai budaya bangsa. Secara garis besar, kedudukan dan kewajiban ilmuwan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai atau dalam keumatan, maka ada 3 kedudukan dan kewajiban kita semua. Yang pertama adalah khairu ummah. Khairu ummah adalah sebagai sebaik-baiknya umat, umat yang terbaik kedudukannya. Maka kewajibannya adalah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sebagai keumatan, khaira ummah, sebaik-baiknya umat, maka tugas atau kewajibannya adalah beramar ma'ruf nahi munkar dan juga beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ummatan wasaton. Dalam hal keumatan, maka seorang ilmuwan harus mempunyai moderasi. Harus menjadi ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Ya, jadi dalam memposisikan setiap persoalan, maka harus menjadi penengah. Dan juga yang ketiga adalah dalam hal keumatan, seorang ilmuwan harus menjadi ummatan wahidah, pemersatu umat, persatuan umat. Maka disinilah
kedudukan dan kewajiban ilmuwan yang sangat penting dalam hal keumatan. 3, kedudukan yang menjadi bagian kita semua insya Allah. Kemudian yang kedua, dalam hal kemasyarakatan, maka ilmuwan mempunyai kedudukan sebagai al-mujtama' al-fadilah, yaitu masyarakat yang utama. Ya, jadi masyarakat dari sekian banyak yang ada di sekitar kita, atau katakanlah kita ketika menempati suatu tempat, domisili kita, maka di antara masyarakat yang ada, ilmuwan itulah sebagai al-mujtama' al-fadilah, masyarakat yang utama. Maka jadilah masyarakat yang utama, masyarakat yang mempunyai keunggulan, yang mempunyai katakanlah manfaat yang lebih daripada masyarakat lainnya. Kemudian ketika membentuk masyarakat yang utama, maka tentulah harus dimulai dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi pada saat kita hadir di masyarakat secara luas, maka kita harus mampu membangun dimulai dari keluarga kita. Mari kita bina keluarga kita masing-masing, tentunya ketika nanti sudah berkeluarga, agar keluarganya memenuhi yang Allah tetapkan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ketika kita belum masuk dalam kategori keluarga yang kita bangun, maka tentulah kita harus mulai dengan menjadi individu-individu yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah dan juga meninggalkan, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang olehnya. Itu adalah bagian kedudukan dan kewajiban ilmuwan dalam hal kemasyarakatan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dalam hal berbangsa dan bernegara, maka tentulah yang tadi sudah kita fahami, bagaimana kita bisa berkontribusi membangun sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan ampunan dari Tuhannya mengalir di dalam bagian orang-orang yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan dengan kita memahami dan memaknai kedudukan dan kewajiban kita sebagai bagian dari ilmuwan akan menjadikan kita berperan aktif dalam memerankan kedudukan dan kewajiban kita semua, baik dalam hal keumatan, kemasyarakatan, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebagai penutup, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada kita untuk selalu menebar kebaikan, menebar manfaat dalam kehidupan, dan tentunya dimanapun kita berada, insya Allah akan mampu bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita dan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.